disamai Kak Tasya sebagai narasumber kita untuk kita wawancarai ya di siang hari ini. Baik, selamat siang Kak Tasya. Halo, selamat siang. Siang Kak. Nah, kalau boleh tahu gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sangat baik, sangat senang dan sangat semangat. Oke, terima kasih ya Kak, karena sudah bersedia dan hadir di sini bersama kami untuk mewawancarai. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang adik-adik pintar aku. Kita akan bertemu lagi di sini. Iya, udah kayaknya nggak banget sih kalau misalkan tokoh nasional kita sekarang ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan dengan saat ini apa? Jadi alhamdulillahnya kesibukan aku sekarang itu yang pertama pasti ini ya. Aku menggunakan selempang yang di sini menggunakan selempang, tapi sebetulnya tanggung jawab yang berat gitu. Yaitu menjadi duta Baca Kota Bogor tahun 2024. Dan alhamdulillah juga di semester ini aku bersama dua teman aku itu kita memutuskan untuk mengikuti sebuah program yang ada di UNJ. Ini program yang baru juga terkembang di Fakultas FBS ya. Kita itu sebagai angkatan pertama yang namanya program fast track. Jadi ada nggak yang fast track? Aku belum bahas sih makanya ini. Oke. Jadi program fast track ini merupakan program di mana mahasiswa yang masih menjalani kuliah S1 itu bisa dibagi juga dengan kuliah S2, tetapi dengan syarat jurusan lainnya. Jadi kayak kita ya dengan bahasa Indonesia berarti melanjutkan ke Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Berarti kalau untuk kita misalkan nih aku ya pengen ikutin program fast track S2 ini, berarti aku juga punya media satu ini Kak? Bisa hanya saja nanti dari tim proyek kita akan dibantu mengenai persyaratannya apa saja, dan memang kenapa yang dipilih mahasiswa semester 7 itu karena mahasiswa di semester 7 itu sudah menjalani berapa SKS ya? Ada minimal lagi yang sudah menjalani 130 SKS. Makanya mungkin ketika di semester 3 kan kalian itu kan kalau dihitung itu misalnya satu semester 22 ya, 3 semester berarti 66 gitu. Berarti itu yang mencukupi, makanya diambil dulu semester yang atas yang menurut 100 SKS gitu. Oh berarti untuk kita mengikuti program itu kita harus ada apa ya maksimal dulu ya, kita di semester berapa Ya. itu dari sini. Oh juga relasi kan Oh, iya. itu kasih kita pas belajar di depan kakak. Ini di FBS itu aku bertiga, ada aku, Cahaya, sama Iren. Kita sama-sama dari bahasa Indonesia, dan kita juga di FBS itu dan sebagai tiga mahasiswa yang baru mengikuti fast track dari satu fakultas itu tuh gitu. Jadi ada Masya Allah, teman sekali. Untuk mengikuti program itu ada syarat-syarat dulu nggak Kak? Tentu ya, untuk program fast track ini ada banyak persyaratannya, tapi pada saat aku yang baru pertama kali mengikuti fast track tahun 2024 ini, persyaratannya itu nggak muluk-muluk sih, nggak yang aneh-aneh kayak kalian harus punya sertifikat apa nasional enggak, tapi yang penting kita punya kemampuan. Karena untuk persyaratannya sebenarnya cukup mudah. Kalian sudah melakukan perkuliahan lebih dari 100 SKS, kurang 130 KPP. Terus kalian memiliki kurva yang mencukupi dengan minimal itu 500 poin, lalu dan berkomitmen untuk bisa lulus S1 tepat waktu, yaitu 8 semester atau 4 tahun. Oh cukup menarik ya programnya. Setelah aku juga sih kan Boleh. program. Yang penting ada kemauan dan Nah, untuk cara Kak Tasya tersendiri ini kan kakak juga menjadi duta baca Kota Bogor ya, terus juga kan ikut program fast track S2, kakak juga sekarang masih menjalani S1 kan ya? betul. Kalau nggak salah nih kakak juga sekarang lagi mengajar PKN kakak semester 7. Nah ini kira-kira bagaimana sih kakak cara mengambil waktunya? Ini soal diceritain ya, panjang lebar lagi ini. Oke, memang saat ini di semester ini merupakan kayaknya sih hari-hari paling sibuk di kehidupan aku gitu ya, karena
pertama S1 iya, S2 iya, fast track iya, kita baca iya gitu kan. Ditambah aku yang berkegiatan di Jakarta Bogor itu kan cukup mengambil waktu ya. Aku tuh dari tempat kita sekarang di Rawamangun ke Bogor rumah aku tuh itu waktu tempuh 3 jam. Itu berangkat doang, jadi pulang pergi itu 6 jam. Dan kita tuh kayak udah capek di jalan gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan dukungan dari keluarga, sahabat, dan semangat, jalanin aja terus minta sama Allah gitu ya. Ini sehat gitu. Karena memang jika dibilang berat ini sangat berat. Jujur sangat berat. Aku aja tuh awal pertama kali nyambi 3, berarti 4 ya sama, karena aku sedang PKM juga gitu, PKM di SMP 92. Aku seminggu nyambi 4 ini aku langsung anemia, batuk, amandel, terus darah rendah itu langsung muncul gitu kan. Tapi kayak alhamdulillah lagi makin aja dari kerja. Oke, berarti Kak Tasya cukup padat sekali nih ya pemirsa jadwalnya. Tapi di tengah kepadatan Kak Tasya ini, Kak Tasya juga menyempatkan waktu untuk membersamai kita. Jadi ya aku sangat terima kasih banget ya atas waktu Kak Tasya untuk kita wawancari pada siang hari ini. Terima kasih banget. Dari Gina, ada pertanyaan? Saya mau nanya tentang program itu sendiri ada saran biar kita buat mahasiswa lain nih seperti kita Yang masih tabung banget ingin mengikuti program tersebut. Oke, untuk program fast track ini, aku mau kasih tahu mungkin kalian melihat program fast track itu program yang sangat capek dan itu yang benar capek gitu ya. Program yang sangat pusing, itu yang pusing. Tapi dibalik itu semua kan dia akan mendapatkan banyak banget manfaat. Dan aku sudah merasakan itu. Walaupun aku baru beberapa bulan di fast track, aku udah merasakan dampak positifnya. Pertama itu dari relasi. Gimana ceritanya? Aku yang PBSI angkatan 2021 ini nanti menjadi kenal sama kampung kita di tahun 2010. Iya, dan kita jadi partner. Karena kayak kita sudah ada di dalam satu ruang kelas, kita kan yang pastinya akan saling bekerja sama, akan saling kita saling belajar satu sama lain kan pertama. Terus yang kedua, tanpa kita sadari kita itu mempersingkat waktu pendidikan, tapi tidak mengalami kualitas pendidikan dalam waktu 4-5 tahun. Berarti dalam 5 tahun kita sudah belajar gimana ada belajar. Wah, keren banget sih Kak Tasya ya, sangat memotivasi aku Tuh. dan Gina. Nah, para media kompeten kita mungkin berfokus pada bagaimana sih ya cara mengikuti program itu. Nah, aku ingin tahu lebih lagi nih, kira-kira ada nggak sih mungkin platform dari Instagram yang bisa kita ketahui atau website yang untuk kita daftar fast track S2 ini Kak? Oke, untuk fast track ini merupakan program yang sebetulnya belum di show up-nya itu belum secara massal di platform, tapi pasti dari platform itu menginfokan. Jadi kita pantengin terus aja WA group masih ada kan ya? Oh iya, PBSI angkatan 2022. Kan udah banget gitu kan? Ini ada 3 dong. 23 kita Ya, ada kan PBSI angkatan 2023 gitu kan. Di situ ada Prodikat, ada Pak Edi dan gejalanya betul ya benar. Nah itu beliau pasti akan terus memberikan informasi. Nah informasi itu yang bisa sampai pada program Instagram. Karena kalau misalkan kita hanya mencari di platform itu, aku pun belum menemukan ya ada platform. Dan juga memang fast track ini di UNJ sendiri baru berjalan 2 tahun, di FBS baru berjalan sekarang di angkatan aku berarti belum setahun. Oke, berarti kalau itu kita tinggal dari dosen aja yang baru Pasti akan diberitahukan. Oke pemirsa, jadi kan kita sudah mengulik banyak nih ya tentang program S2 Fast Track dari Negeri Jakarta dari narasumber kita, Kak Tasya. Mungkin kita akan beralih topik, ingin tahu mengenai Duta Baca Kota Bogor itu bagaimana sih Kak? Boleh diceritakan.
Mungkin bisa awal dari kenapa aku bisa jadi duta baca. Aduh, bakal panjang banget nih. Jadi ada gambaran-gambaran baru lagi. Aku mau nanya dulu nih ke kalian. Boleh. First impression kalian melihat aku orangnya seperti apa? Karena aku pribadi ya. Iya, itu kan aku baca-baca dulu tentang itu pasti kayak ini kayaknya sering baca buku kali ya. Terus kan ini kayak duta baca ya, duta baca di pikiran aku duta baca berarti kayak ya udah berarti kita sering banget baca buku sampai terus ini kegiatannya apa sih kok bisa jadi duta baca nah sih kayak gitu sih kan. Sama sih aku Sama ya. Kayak kata siapa anjing deh. Iya, Oh, kata siapa udah banget. Itu kan juga baca orang susah emang bukan itu apalagi anak Gen Z sekarang gitu kan pasti kan kayak males duluan gitu. Itu yang salah. Lagi kan berbagi share. Ya, jadi aku tuh sebenarnya masih berasa kayak aku bisa hidup ini. Kalau kalian melihat aku sebagai sosok orang aktif dari zaman dahulu kala, tidak. Aku tuh anaknya sebetulnya sering dengar istilah kupu-kupu, kuliah Aku tuh sebetulnya dulu mahasiswa kupu-kupu, kuliah karena aku udah capek buat balik ke Bogornya gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya waktu itu aku pergi ke perpustakaan Bogor yang insya Allah alhamdulillahnya cukup dekat dari rumah dan tempatnya sangat nyaman. Itu membuat aku senang dengan perpustakaan. Ngapain kan? Nugas. Kalian tahu ya? Pergi itu tugas masya Allah barakallah gitu ya. Nah itu jadi tempat aku nugas sampai pada suatu hari ketika aku sudah ada di semester yang cukup tua gitu ya. Nanti juga kalian akan merasakan di mana melihat orang wah, aku udah sampai di titik itu. Aku udah ngapain ya? Nanti jadi sedih. Itu salah satu motivasi aku. Kayak wah, banyak teman aku yang lain ini keren banget ya, dia udah kenal sama sini, keren banget ya, dia udah punya berdampak buat orang banyak gitu kan kayak wah aku bisa apa gitu kan. Ditambah memang sebetulnya prodi kita itu prodi bisa masuk kemana aja. Kalian kalau kalian lihat kontestasi di berita ada bukan bahasa itu tuh bebas semua kan. Tapi apa namanya aku di situ alhamdulillah kesempatannya untuk ditawari mengikuti duta baca Bogor sebagai kebutuhan biasa. Ternyata ketua paguyuban, jadi kayak di duta baca Bogor ini kita dilingkup dalam sebuah organisasi namanya paguyuban. Paguyuban itu dalam bahasa Sundanya gitu ya, bahasa Indonesia organisasi paguyuban dan duta baca Bogor. Nah ketuanya itu jadi promosi, yuk ikut duta baca Bogor gitu kan. Aku nih ditawarin itu temen aku, tapi aku yang mendengarnya kayak itu apa ya gitu kan. Akhirnya kayak setelah ditanya-tanya lagi kita baca, kita akan apa namanya tuh berkonsentrasi pada bidang literasi. Wah kata aku teh aku kayak kok cocok gitu sama PBSI gitu kan ya. Memang kita juga bergelut dalam bidang literasi kan. Akhirnya boleh dicoba, aku ikut, aku apply, aku rasanya jadi masuk. Cukup panjang gitu ya ceritanya prosesnya. Ternyata katanya ini juga kayak kita juga nih mengalami mahasiswa kupu-kupu juga ya. Dia tuh kalau kayak yang langsung berbasis gitu kayak udah dari awal semester nih udah giat-giatnya buat cari informasi segala macam. Jadi buat pemirsa yang lain yang masih sekiranya masih insecure menjadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak masalah karena itu hanya masalah waktu aja mungkin ya kayak dan yang akan ada masanya. Dan selalu ingat bahwa tidak ada masa terlambat. Asik. Kata itu beneran loh. Mungkin kita mendengarnya sebagai sesuatu yang klise ya, kayak masih gitu. Tapi ternyata
kalau kita menjalani itu dengan baik, bahwa tidak ada yang namanya kata terlambat, dan kita mau menjalankan segala kesempatan yang ada di dalam hidup kita bakal ada di tempat yang tidak kita sangka-sangka. Aku aja kok menyangka kayak bisa, gitu. Oh ternyata aku bisa makan sampah Berarti kalau kakak menjadi duta baca untuk pembeli ini bukan program dari kampus ya kak? Bukan, kalau ini aku pribadi. Saya punya inspirasi. Jadi masing-masing yang tadinya aku juga kayak mau baca berarti ada ya peluang-peluangnya kalau ada niatan rajin juga. Ada lagi nggak? Ada nggak pengen Ya, sebagai duta baca Bogor itu aku sih tanggung jawab dan peran apa sih? Sehubungan dengan pertanyaan tadi, ini juga cukup berkorelasi sama cerita sebelumnya. Aku juga mempertanyakan hal yang sama. Duta baca itu ngapain sih? Ya kan? Aku tuh dulu duta baca. Aku taunya Miss Indonesia, gitu kan? Kalau ini kan Iya, ada aku duta INJ, gitu. Aku duta baca, gitu kan? Ternyata ada satu aku kasih tahu. Duta baca itu mungkin akan dipandang sebagian orang menjadi role model atas orang yang suka baca. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai baca itu jauh lebih sering membaca. Tapi apa bedanya dengan duta baca? Duta baca ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekedar baca. Apa aja? Kita bukan cuma harus membaca buku kita sendiri, tapi sebagai duta baca kita juga harus mengajak orang-orang untuk mau berpikir terus tuh. Jadi waktu itu kan kalau bagaimana aku kayak gini, Syah, kamu suka baca? Bisa aja sih, gitu kan? Tapi menurut aku tuh anaknya sebetulnya bukan orang yang senang membaca, aku suka audiovisual. Aku tuh mendengar cerita aja, tapi aku lebih senang diceritakan gitu kan daripada aku membaca cerita. Oh nggak apa-apa, tapi kamu nggak ngajak orang-orang buat baca. Kamu nggak punya keinginan, kamu punya nggak keinginan untuk mengajak orang-orang suka datang ke perpustakaan? Aku, seneng banget, karena aku merasakan bahwa perpustakaan tempat yang nyaman, gitu kan? Kalian pernah ke tim? pernah Kurang nyaman apa? Ya kan? betul. Dan dalam hati kecil kalian pengen gak sih kayak ngajakin orang-orang kayak kita nongkrong di tim Iya, nongkrong sore ya kan kayak nyaman banget. karena kita datang ke perpustakaan itu duduk kita di perpustakaan kita pasti membaca entah itu informasi yang ada di majalah dindingnya, entah itu informasi tentang buku terbaru, entah itu tiba-tiba ada event sastra. You never know. Iya, banyak banget sih kan. Seru banget. Iya, seru banget. Nah akhirnya di situ kata aku gini, mau deh gitu kan, ayo kita ajak orang-orang ke perpustakaan. Terus kata aku gimana aku, tapi kalau gitu sekarang. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi ya dari aku. Kan dari yang tadi kita sudah ceritakan banyak, terus juga awal mula kata cukup jadi juga baca kata pembeli ini, mungkin kan sebelumnya Tasya belum terlalu aktif juga ya membaca kan. Terus bukan juga kayak masih kita lagi menuju juga seperti kita. Nah, mungkin pertanyaan aku bagaimana sih kayak misalkan kalau kita dari sekarang ini kan mau seperti saya, terutama aku dengan misalkan banyak kayak dosen kan dari sekarang sudah mulai apa ya mengajak kita kayak berarti dari sekarang masih segala macam. Nah kira-kira ada nggak sih rekomend buku utama nih untuk kita baca terus atau enggak tips and trick buat kita tuh betah gitu kan kalau mau baca dari sekian dari aku itu tahu Bener. Langsung bikin aku, oh ya oke. Rekomendasi buku dan cara dia suka membaca. Sampai saat ini itu juga menjadi sebuah komitmen juga dalam hidup. Sejak aku bersama dengan kali ini, aku juga memiliki tanggung jawab tentang ini mengenai literasi pada diri aku, tapi pada diri orang lain juga. Tapi gimana caranya mengenai literasi orang lain kalau aku punya dalam ini gitu kan? Akhirnya aku berkomitmen pada saat itu untuk mulai membaca minimal 1 bulan itu 2 buku apapun.
Dan kalian kalau misalkan minta rekomendasi buku, banyak. Mau sastra kan, mau karena kan buku itu kan melingkupi semua bidang kehidupan. Bahkan kitab suci Al-Quran kita aja ada dalam buku Al-Quran gitu kan, yang dicetak dan ditulis gitu kan. Kok bisa? Dan semua yang kita baca ini pasti akan bermanfaat untuk kita tentang hari ini, tentang masa depan. Kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang pasti nggak akan bisa dibilang nggak akan kalian yang namanya dengan baca itu Maaf ya. kayak gak akan yang namanya dengan membaca itu kalian merasa aduh. Dan terutama untuk PBSI ya, kita kan akan menjadi guru bahasa Indonesia. Kita akan menjadi model bagi kurikulum kita. Waktu itu guru kamu aku yang kebetulan adik kita juga ini bilang kayak gini, kita menuntut siswa kita untuk rajin membaca. Gimana rajin membaca kalau kita tidak mencontohkan rajin membaca? Sebetulnya motivasi kecil itu yang membuat kita malu sama diri sendiri. Akhirnya coba deh membaca. Aku pun berapa kali gitu dari motivasi kecil kayak aku jadi bisa baca nggak bisa nih kalau aku harus baca gitu kan. Terus juga kayak setelah PKR, wah aku jadi guru, aku nggak bisa menjadi role model yang pemalas gitu kan. Terus kayak wah ternyata membaca juga tidak membosankan itu gitu kan. Membaca itu bisa menjadi tempat kita untuk refreshing dengan masuk ke dunia lain, terus juga merasakan, apalagi kalau memang bukunya sangat menginspiratif dan bagus ya, kayak kita seolah-olah ada di dalam dunia yang penulis. Nah itu benar-benar kayak jangan ganggu lagi baca buku gitu. Walaupun aku tahu kayak kalian bisa tanpa novel, tapi kalau jurnal sih Jadi kalau itu kayak baca judulnya Iya, gitu. gitu. Akan ada waktunya, tapi aku pesan buat kalian semua untuk membaca di rumah, bukan adik aku tercinta asik. Kalian baca sedikit-sedikit, walaupun sehari satu lembar. Itu juga menjadi ini sih visi misi aku waktu ikutan baca kita mager asik. Karena aku tahu rasanya malas baca tuh kayak gimana gitu, apalagi kan sebagai kita yang kayak udah empat banget gitu ya. Kita baca WhatsApp aja males banget ya kan? Iya, padahal gitu sih bisa. Iya, baca bacaan yang padahal itu tuh penting gitu kan. Kita karena malas baca kan kita ketinggalan info gitu. Aku pun merasakan kayak kalian, makanya waktu aku ikut baca kota Bogor, aku bawa misi untuk mengajak masyarakat tidak malas membaca dengan memulai sehari cukup satu. Oke. Oke, kita udah dapet tips and tricks dari Natasha mengenai kita lebih sering membaca. Jadi kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita juga nih terhadap membaca agar kita lebih rajin lagi. Gitu. Setelah mendengar penjelasan dari Natasha, kira-kira Natasha ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Natasha yang menginspirasi ini? Kalau untuk dunia literasi pada saat aku mengikuti berita baca sebetulnya aku seburuk itu aku banget aku melihat kayak literasi berita baca aku udah denger juga gitu kan. Tapi mungkin karena kita bergelut juga di dunia sastra, itu cukup banyak tokoh-tokoh sastrawan yang keren. Ada skill mungkin ya, salah satunya Puisi, cerpen, novel, ada yang harus baca. Aku suka banget. Apa tadi aku ini Sesuk, yang aku baca Sesuk. Terus aku juga baca yang Telah Hilang, itu keren banget. Tapi dulu waktu zaman SMP aku emang udah suka baca Matahari Hujan. oh iya, itu sih. Itu seru banget, itu legend banget sampai sekarang gitu kan. Itu aku dari yang cover pertama banget.
sekarang udah covernya udah ganti-ganti. Dia masih tetap Si oke sama dari Divisi buku ya. divisi masuk itu bukan oh ya berapa itu punya ada lagi keren kali sudah kita. Bagus tuh semua dari aku cuma berpasan dulu sih kan. Oh iya benar. Ini ya yang lebih banyak Gabungin sama saya baik. ya kalau udah beda ya. Iya, beda banget beliau. Lagi? ya bagaimana kata sini juga mengikuti pemilihan duta berarti Jawa Barat ya kak. Itu gimana kak dan bersama kak dalam memilih pemilihan duta Jawa Barat? Pasti apa ya leksnya tuh Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Duta Baca Jawa Barat. Wah, itu kalau udah ngomongin Duta Baca Jawa Barat tuh langsung oke, aku sekarang membawa nama kota Bogor menuju Jawa Barat gitu. Luar biasa. Dan saat ini sedang dilakukan. Kebetulan tadi pagi jam 8 sampai jam 12 aku baru beres untuk Zoom karantina Duta Jawa Barat. Kalau untuk karantinanya dan grand finalnya itu nanti di Desember tanggal 24 di Kota Bandung. Guys, Kita doakan yang pemirsa yang berkaya agar lancar selalu nih ya perjalanannya. Mungkin udah ya itu aja. Mungkin apa ada lagi dari dirinya? Sih ya Pada data juga sudah cukup sih kan, karena sudah cukup semua dari berdasarkan Tasya, dari semua cerita-cerita Tasya sangat memotivasi aku, Birina dan teman-teman yang akan menonton mungkin. Terus ya aku ucapkan terima kasih ya, kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya di sesi ini. Semoga Kak Tasya selalu lancar untuk setiap kegiatannya. Dan terutama ini diberi kelancaran untuk menjadi duta baca Jawa Barat. ya Allah, adik-adikku. Oke pemirsa, itu aja dari kami. dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Tasya, semoga sehat selalu dan soalnya juga nggak salah nih tentang kabar baik dari Kak Tasya. Siap-siap untuk melihat update status terbaru dari Tasya. Siap. Stay tune. Ya, kita akhiri wawancara pada hari ini. Sekian, terima kasih Kak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.